Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dwi Cahyani dari 12 IPA 3. Hari ini saya akan menceritakan kisah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selamat menyaksikan. Jenderal Sudirman adalah perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Beliau adalah laki-laki muda yang gagah dan berani. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, dia adalah sosok yang dihormati. Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad Samingan. Terlahir dari pasangan rakyat biasa, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang merupakan seorang priai yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman menempuh pendidikan di HIS atau Holland Inland School di Purworejo. Setelah lulus, melanjutkan sekolah di Taman Siswa, lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap. Ia kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Pada tahun 1944, setelah menjabat sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, yaitu Shusangikai di Banyumas, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman kemudian ditugaskan di Kroya, Jawa Tengah dan ditempatkan sebagai Dedanko atau Komandan Batalion. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian, ia berhasil merebut senjata tentara Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Pada Desember 1945, ia memimpin pasukan TKR bertempur melawan tentara Inggris dan Nica di Ambarawa. Selama 3 hari bertempur, akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada konferensi TKR, tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR dan dilantik dengan pangkat jenderal pada tanggal 18 Desember 1945 oleh Presiden Soekarno. Saat terjadinya agresi militer II, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan di Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Menit-menit saat negara genting akibat serangan Belanda, Panglima TNI Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno. Sudirman meminta Soekarno untuk ikut bergerilya. Namun, Soekarno bersikeras untuk tetap tinggal dan melakukan perjuangan melalui diplomasi. Sudirman berpendapat, Belanda sudah ingkar janji, tak ada gunanya diplomasi. Sementara Soekarno yakin hanya melalui diplomasi Indonesia bisa mendapatkan dukungan internasional guna menekan Belanda. Ketika penyakit tuberkulosisnya semakin parah, pada tanggal 19 Desember 1945, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara. Dari rumahnya di Bintaran, Panglima Besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobrol tembakan. Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman, Dr. Suwondo menyarankan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk meninggalkan kota Yogyakarta. Setelah membakar semua dokumen yang ada, perjalanan gerilya dimulai dari kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Kadipaten dan dilanjut menuju Kretek, Bantul. Karena sakit yang diderita tidak memungkinkan sang jenderal berjalan kaki untuk melanjutkan perang gerilya. Maka Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya. Selama perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lulune Putra atau Pak D. Dari nama samaran itu, Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat Sudirman sangat menentukan strategi perang gerilya terkait serangan umum 1 Maret 1949. Adanya serangan umum ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada, dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur.
Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan ke tempat yang dirasa aman, yaitu Dukuh Sobo, Desa Kis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini, pada bulan April sampai Juli tahun 1949. Pada 29 Juni tahun 1949, Yogyakarta sudah kembali aman dan sudah kondusif. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo dari pengasingan pada 6 Juli 1949. Saat itu, hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta. Akhirnya, pada bulan Juli, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Belanda terus mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan dan berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, pada saat itu Sudirman juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru, yaitu Republik Indonesia Serikat. Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950. Kabar duka ini dilaporkan melalui sebuah siaran khusus di Radio Republik Indonesia. Pada sore harinya, jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor, dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Konvoi tersebut diselenggarakan oleh anggota Brigade 9. Itu dia biografi dan peran Jenderal Sudirman dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga video tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.